Selamat pagi, Shalom kekasih Kristus. Senang bisa berjumpa lagi bersama dengan Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Bersama saya Pendeta Tony Sampara dari Gereja Kristen Perjanjian Baru Keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sekalipun hari ini cuaca dalam keadaan hujan, tapi saya percaya bahwa setiap kita diberkati oleh anugerah dan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang tidak terbatas itu tetap melimpah-limpah untuk Bapak Ibu dan semua saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengajak kita semua bermazmur kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan bermazmur dari kitab Mazmur pasal 30 ayat 11. Mazmur pasal 30 ayat 11. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa. Mohon tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita sama-sama akan belajar pagi hari ini dari kitab Yeremia pasal 7 dan 8. Yeremia pasal 7, pasal 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Hidup bergantung pada Tuhan akan mengakibatkan kita mengalami keberhasilan yang tidak tergantung pada keadaan sekitar kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, memang dengan berusaha secara sungguh-sungguh, orang dapat mengalami keberhasilan. Hanya saja keberhasilan tersebut bersifat tidak pasti dan mudah berubah-ubah, karena sangat terpengaruh oleh keadaan. Di masa yang sukar, keberhasilan yang telah ia raih itu dapat saja menjadi pudar. Tetapi tidak demikian halnya dengan orang yang bergantung pada Tuhan. Tuhanlah yang menjadikan dan menjamin bahwa usaha yang bersangkutan akan berhasil. Karena Tuhan yang menjamin, maka keberhasilan tersebut tidaklah akan terpengaruh oleh situasi di sekitar yang bersangkutan. Kekasih Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, jaminan keberhasilan yang bersifat pasti inilah yang disampaikan Tuhan dan dicatat di dalam Yeremia pasal 17. Di situ melalui Nabi Yeremia, Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya,
Tuhan yang akan memberkati dan menjadikan usaha orang yang bergantung kepadanya itu mengalami keberhasilan. Bukan itu saja, Tuhan juga menjamin bahwa keberhasilan itu bersifat tetap dan tidak terpengaruh oleh keadaan. Untuk itu Tuhan mengumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Itulah keberhasilan yang tidak terpengaruh oleh keadaan sekitar kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, banyak orang berkata bahwa mereka bekerja dengan mengandalkan Tuhan. Tetapi kita bisa buktikan dari kesetiaan mereka. Bagaimana kita bisa melihat mereka sungguh mengutamakan Tuhan atau mengutamakan berkat-berkat Tuhan. Bahkan seringkali di dalam pekerjaan mereka lebih mengutamakan, mengandalkan kekuatan diri mereka sendiri ketimbang daripada perkataan mereka. Kami mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita tahu juga bahwa ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Tetapi yang paling utama adalah saudara harus punya iman, sungguh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau kita betul-betul mengandalkan Tuhan, kita mengutamakan Tuhan lebih daripada segala berkatnya, maka janji Tuhan akan tergenapi di dalam kehidupan kita semuanya. Hari ini kita bisa melihat buktinya. Banyak orang yang tidak aktif di dalam gereja. Banyak orang yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dengan alasan COVID. Tetapi saudara melihat, mereka bekerja, mereka berusaha, mereka melakukan pertemuan arisan dan sebagainya. Mereka tidak berpikir COVID. Tetapi mereka melihat kepada keuntungan. Itu mereka bisa hadir. Tetapi kalau untuk ibadah bersama dengan Kristus, bersama dengan tubuh Kristus, ada COVID. Ini membuktikan Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Sesungguhnya kita tidak mengandalkan Tuhan, tetapi kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Marilah biar pagi hari ini kita belajar dari Yeremia. Apa yang dikatakan Tuhan lewat hambanya, Nabi Yeremia. Supaya kita hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Sebab pada saat kita mengandalkan Tuhan, berkat-berkat yang kita peroleh itu pasti dan stabil. Tetapi kalau kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri, kita boleh berhasil. Tetapi semuanya tidak ada jaminan. Sebab kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan adalah jaminan untuk kita mendapat berkat. Biar Tuhan memberkati pribadi kita, keluarga rumah tangga kita semuanya. Saat kita mengandalkan Tuhan sesungguhnya. Tuhan berkati kita. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita berdoa bersama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau senantiasa dapat diandalkan. Berbahagialah orang yang berharap kepadamu, karena mereka tidak akan pernah dikecewakan. Menghadapi segala situasi dan melewati perubahan musim kehidupan, kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya. Kasih dan kuasamu tidak pernah berubah. Itu sebabnya orang yang bergantung kepadamu tidak akan berkekurangan. Bahkan engkau memberkatinya dengan keberhasilan yang tidak tergantung kepada keadaan. Kepadamu ya Tuhan Yesus kami berharap. Hari ini kembali kami mengangkat ucapan syukur kami kepadamu.
melangkah bersama dengan dirimu dan berjalan menurut jalan-jalan, membuat hidup kami limpah dengan damai sejahtera. Engkau melindungi diri kami dan tidak membiarkan kami terjerumus ke dalam pencobaan. Engkau senantiasa memelihara dan menjaga hidup kami. Kami menyerahkan hari-hari yang kami lalui ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Engkau adalah Tuhan kami yang hidup. Engkau adalah kekuatan kami, sang sumber hidup kami, dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Biarlah pagi hari ini Bapa, hamba ucap syukur dan terima kasih untuk semua saudara-saudara hamba yang sudah hadir bersama dengan hamba. Hamba berdoa memberkati Ibu Desi Waisiri, memberkati Ibu Yuliana Tan. Ya Tuhan, biarlah kasih Tuhan terus melimpah-limpah atas seluruh kehidupan pribadi mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah, biarlah pada saat mereka hidup mengandalkan Engkau sesungguhnya, janji-Mu tergenapi dalam kehidupan mereka. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan yang terbaik atas hidup mereka. Dan Tuhan pakai hidup mereka menjadi contoh, menjadi teladan bagi anak, cucu, bagi banyak orang di sekitar mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba juga terus berdoa memberkati seluruh umat Tuhan, keluarga-keluarga hamba di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Tuhan turun melimpah atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Engkau, ya Allah yang besar, dahsyat, perkasa. Hamba percaya Tuhan memberkati keluarga hamba-hamba di tempat ini. Ampuni dosa dan salah kami jikalau kami berjalan tidak sesuai kehendak dan rencana-Mu. Dan bawa kami kembali kepada kebenaran-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mohon belas kasihan-Mu terus menolong anak-anak kami yang sedang menghadapi ujian-ujian akhir. Buat mereka berhasil Bapa di dalam nama Yesus. Berikan mereka hikmat kepintaran-Mu. Dan Tuhan berikan kesehatan yang terbaik bagi mereka. Saat mereka mengadakan tatap muka di ruangan kelas-kelas mereka masing-masing. Biarlah perlindungan Tuhan menyertai mereka pribadi lepas pribadi. Dan Tuhan jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak kami harapkan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon kasih-Mu atas hidup anak-anak kami ini. Begitu juga Tuhan memberkati para guru mereka yang sudah mendidik, membimbing mereka. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan kesehatan kepada para guru mereka ya Allah. Lebih daripada itu, berikan roh takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan para guru. Supaya mereka boleh mendidik anak-anak kami dengan takut akan Tuhan. Biarlah kebenaran dinyatakan lewat pengajaran, pelayanan yang mereka berikan kepada anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Pak Ronald Peters. Tuhan pakai hamba-Mu ini untuk terus melakukan kehendak rencana-Mu. Untuk terus melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Pakai hidupnya untuk mempermuliakan Engkau selalu ya Allah. Dimanapun, kapanpun dia berada, Tuhan tolong dia. Biarlah kuasa firman Tuhan yang dikatakan, yang dinyatakan kepadanya tergenapi untuk kemuliaan-Mu. Tuhan memberkati pribadinya, keluarga rumah tangganya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, kemurahan anugerah-Mu. Hamba tetap mohon belas kasihan-Mu bagi Ibu Justina Kabes, orang tua daripada Ibu Anita Kabes. Tuhan, hamba mohon
campur tangan Tuhan kepada Ibu Justina Kabes. Nyatakan kasih kuasa-Mu, nyatakan kekuatan-Mu ya Allah. Biarlah darah anak domba Allah mengalir dalam seluruh tubuh Ibu Justina Kabes. Tuhan sembuhkan sakit gula yang mengganggu Ibu Justina Kabes. Darah-Mu tercurah, darah-Mu menyucikan, menguduskan, menggantikan setiap organ-organ tubuh yang rusak. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan bilur Yesus menyembuhkan Ibu Justina Kabes. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan turun atas Ibu Justina Kabes. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Tuhan memberkati Ibu Anita Kabes juga di dalam tugas pekerjaan dan pelayanan, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hamba juga mau berdoa untuk hamba-Mu Ibu Rida Tarudatuk. Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan Engkau yang telah memanggil dia sebagai hamba-Mu, Engkau yang terus memperlengkapi dan memperlengkapi. Engkau turut campur tangan di dalam pribadinya, di dalam keluarga rumah tangganya. Tuhan memberkatinya. Tuhan memberkati anak-anak cucunya, diberkati. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Dan Tuhan juga memberkati pelayanannya. Biarlah Tuhan apa yang dilakukan bagi hormat kemuliaan-Mu. Nama-Mu saja yang diutamakan, nama-Mu yang disanjung tinggi. Bapa, hamba mohon kasih-Mu turun untuk seluruh keluarga-keluarga hamba ini. Tuhan lindungi mereka siang dan malam. Jauhkan mereka dari pekerjaan-pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Biarlah hamba mau katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap panah-panah api si jahat yang dilontarkan kepada mereka, yang dituduhkan kepada mereka, hamba mau halaukan, hamba mau patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba percaya janji Tuhan turun atas hidup mereka. Setiap berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan kepada mereka, itu tersedia dan itu menjadi hak mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu berkata, jika mereka hidup mengandalkan Engkau, ya Allah, maka diberkatilah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Dan Tuhan tolong kami sepanjang hari ini. Kami mau berjalan dengan kekuatan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, tetap hidup bergantung, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, maka janji Tuhan akan tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Andalkan Tuhan dengan hati yang tulus, dengan kesungguhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Kita lakukan pekerjaan kita dengan taat, dengan setia, dengan rajin. Tetapi kita utamakan Tuhan, sebab Tuhan sang sumber yang akan memberkati kita. Sekali lagi terima kasih untuk semua saudara-saudaraku, keluargaku yang sudah ambil bagian bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom, tetap semangat, andalkan Kristus dalam kehidupan kita selalu. Salam MDC.